Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak orang yang bisa menyembelih, tetapi tidak semua tahu mana yang halal dan hanya sekedar sembelih. Polemik yang sering terjadi yaitu banyak RPA yang mengejar daripada target harian sehingga prosedur penyembelihan halal tidaklah terjaga. Padahal penyembelihan itu menentukan daripada kualitas dan keberkahan daripada daging ayam itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas polemik tentang penyembelihan daging ayam dengan orang yang pakar di bidangnya, yakni Ustadz Wildan. Tad, saya ingin bertanya tentang apa sih definisi daripada penyembelihan halal itu sendiri? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Penyembelihan halal adalah satu proses yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas daging yang baik. Di sini kita singkat dengan daging yang memiliki kriteria A, S, U, H, ataupun kita singkat dengan ASUH, aman, sehat, utuh, dan juga halal. Begitu. Kalau dari prosedur lapangan, Tad, bagaimana posisi ayam yang benar saat disembelih dan apa saja yang harus terputus, apa standar ketajaman pisau yang sesuai syariat, dan bagaimana memastikan ayam itu benar-benar sudah mati, Tad? Baik, yang pertama adalah posisi penyembelihan. Kita sunnahnya ada dihadapkan ke barat begitu. Kemudian ada konsep di mana ada 4 saluran yang terputus. Yang pertama adalah saluran makan, kemudian saluran nafas, dan 2 saluran ataupun vena dan arteri begitu. Kalau dari etika dan kemanusiaan, gimana cara kita memperlakukan hewan itu saat disembelih, Tad? Baik, ada aturan internasional di animal welfare gitu. Jadi kita harus memang berbuat baik kepada hewan sebelum dia disembelih. Dalam agama Islam kita kenal dengan istilah ihsan. Jadi kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Contohnya, saat menyembelih hewan, kita tidak boleh mencampurkan hewan yang akan disembelih dengan yang belum disembelih. Maknanya apa? Hewan yang belum disembelih tidak boleh melihat ataupun menyaksikan teman-temannya yang sedang disembelih. Itu akan tentu menimbulkan stres. Dengan stres itulah dagingnya ataupun kualitasnya akan menurun. Begitu, Mas. Berarti dari segi penyembelihan juga menentukan daripada kualitas ayam itu sendiri, ya? Betul. Kalau dari quality control ayam itu sendiri, apa tanda ayam yang disembelih tidak sesuai syariat, dan apa dampak makanan tidak halal bagi tubuh dan spiritual bagi yang mengkonsumsi itu sendiri? Baik. Dalam beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengkonsumsi makanan yang halal adalah suatu kewajiban. Saya ulangi sekali lagi, adalah wajib hukumnya dan kita tidak boleh meninggalkan itu kecuali dalam keadaan darurat. Selama kita masih bisa menjangkau makanan-makanan yang halal, maka hukumnya adalah wajib. Karena apa? Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, kalian adalah apa yang kalian makan. Jadi pada intinya ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka kita akan menjadi baik. Sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka kita akan menjadi tidak baik. Sebagai contoh, ketika kita mengkonsumsi daging yang, mohon maaf, daging yang diharamkan oleh Allah, maka sifat-sifat hewani yang ada dalam hewan tersebut akan pindah pelan-pelan merasuk ke dalam jasmani kita dan lambat laun akan mempengaruhi daripada jiwa kita, rohani kita, perilaku kita. Mohon maaf, kita makan babi, kita tahu babi yang mana hewan yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik, justru mengarah kepada keburukan. Nah, keburukan-keburukan itu akan pindah ke kita. Oke, Tad. Untuk ciri-ciri produk atau daging yang halal itu gimana, Tad? Baik, ciri-ciri yang tampak ya, ini spontan saja ketika kita melihat daging begitu, ciri-cirinya yang baik dan itu memiliki kualitas yang layak untuk kita konsumsi. Itu dari segi warna dulu. Warnanya segar, kemerahan, tidak layu dan tidak tampak sudah terkena udara terlalu lama begitu. Karena sesuai dengan daging yang disepakati oleh para ilmuwan yang berkecimpung di bidangnya, daging yang dikonsumsi lebih 5 jam setelah penyembelihan itu mulai mengalami pembusukan. Jadi setelah disembelih, misal jam 12 malam disembelih begitu, jadi
jam 5 pagi itu sudah mulai pembusukan, bukan busuk ya, mulai. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi tambah pembusukannya. Kemudian yang kedua dari sisi aroma, kita bisa menghirup aromanya, apakah sudah mulai ada aroma amis begitu, aromanya tampak tidak segar, bisa kita hirup, kita rasakan sesuai dengan indera penciuman kita. Yang ketiga biasanya kita sentuh, tentu ini minta izin dulu kepada penjualnya, mohon maaf Bapak atau Ibu, kita sentuh begitu. Ketika kita sentuh kan dagingnya agak menjorok ke dalam begini. Ketika kita angkat itu cepat baliknya. Kalau lama, dia baliknya lama gitu, dia sudah tidak sehat dagingnya. Begitu kira-kira ada beberapa kisi-kisi untuk melihat secara spontan ya, tidak perlu menggunakan alat laborat begitu, secara spontan dengan kemampuan kita gitu, Mas. Bagaimana dengan produk yang dijual oleh Putra Meta Broiler itu sendiri? Baik, alhamdulillah daging yang ada di Putra Meta Broiler ini saya saksikan dari proses penyembelihannya, dari proses pengemasannya yang higienis. Alhamdulillah semuanya terstandar dengan baik gitu Mas. Dan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, kita menyediakan satu produk yang insya Allah sesuai dengan standar dan kualitas daging yang baik, dari mulai awal penyembelihan sampai akhir dikemas dengan higienis gitu. Terima kasih. Sekian obrolan singkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Tat Wildan yang telah menjelaskan tentang tata cara penyembelihan ayam yang sesuai dengan syariat. Tentunya harapan kami bagi umat Islam akan sadar tentang bahan pangan yang halal dan juga higienis, sehingga berdampak pada tubuh dan juga spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.